Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Rio Sport Lovers. Selamat datang di Rio Sport Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat dan semoga selalu tambah banyak rezekinya. Amin. Oke, jadi di video kali ini kami dari tim Rio akan menyampaikan beberapa berita tentang Liga 1 terbaru dan juga ada beberapa pertanyaan dari kalian yang akan kami jawab di akhir video nanti. Oke, jadi langsung aja kita mulai videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, dan inilah Rio Sport selengkapnya. Baru-baru ini para bobotoh dihebohkan unggahan pelatih Robert Rene Albert di akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Rene Albert memposting foto ketika dirinya berada di sebuah kafe bersama 3 orang pemain Belanda, yakni William Pluim, Maklok, dan Rian Tayyip. Jelas unggah ini langsung dibanjiri komentar dari para bobotoh. Para bobotoh umumnya ingin agar Rene Albert membawa William Pluim ke Persib. Namun tak sedikit yang curiga jika Rene Albert akan kembali ke PSM Makassar. Namun ada juga yang mengira keempat orang ini akan ke Borneo FC. Pasalnya di kolom komentar ada Presiden Borneo FC yakni Nabil Hussein yang berkomentar OTW menir dan dibalas oleh Rene Albert dengan kata-kata "Are you in Bali?" Dalam komentar itu pun ada Maklok yang menulis "Good Gold Times". Foto ini sendiri merupakan foto lawas ketika Rene Albert masih menjadi arsitek untuk PSM Makassar. Kala itu dua pemain Belanda William Pluim dan Maklok masih di PSM sendiri, sementara Rian Tayyip adalah asisten Rene Albert ketika di PSM Makassar. Rene Albert sendiri ketika dikonfirmasi perihal unggahan ini hanya tersenyum dan berkata, "Silahkan tebak sendiri." Namun akhirnya ia pun mengatakan, "Dulu situasi seperti ini tuh sangatlah mudah dilakukan. Kita bisa saling bertemu kapan saja, tanpa ada batasan dan halang-halangan. Sekarang apa saja dibatasi. Jika kalian tanya apakah saya akan pindah dari Persib? Tentu tidak. Dan apakah saya akan membawa mereka ke Persib? Itu mungkin. Tapi dalam sepak bola apapun bisa terjadi dalam waktu singkat," ujar Robert Rene Albert. Beberapa hari sebelumnya, Robert Rene Albert pun pernah membeberkan perihal ada beberapa pemain yang sebenarnya akan ke Persib. Namun kala itu ada peraturan yang melarang. Seperti contohnya Ferdinand Sinaga. Rene Albert mengatakan sebelum ke PSMS Medan, sebenarnya Ferdinand hampir menandatangani kontrak dengan Persib. Namun tiba-tiba PT LIB mengeluarkan aturan tak bisa lakukan transfer pemain sesama klub Liga 1. Akhirnya Ferdinand pun berlabuh ke PSMS Medan. Sebenarnya ketika kompetisi di stop dan ada jendela transfer, kami berupaya mendatangkan beberapa pemain incaran kami. Seperti Ferdinand, dia hampir saja tanda tangan kontrak di sini. Tapi peraturan tiba-tiba keluar yang melarang klub lakukan transfer antar klub Liga 1. Jadi semua yang kami incar pun sirna, ujar Robert Rene Albert. Diketahui kala itu Rene Albert memang berencana memulangkan beberapa pemain ex-Persib yakni Ferdinand Sinaga dan Ilya Sepasojepik juga Hanif Syahbandi. Juga ada Irfan Bahdim yang juga semuanya harus batal lantaran peraturan PT LIB. Sebenarnya saya heran, kenapa transfer window dibuka, tapi tidak boleh ambil pemain dari Liga 1. Kenapa harus dari luar Liga 1 atau pemain asing baru? Jelas ini kan ada rencana tersembunyi, ujar Robert Rene Albert. PT LIB kembali mengeluarkan peraturan baru lagi soal transfer pemain. Peraturan ini cukup aneh dan janggal dan terkesan dipaksakan. Aturan itu adalah tiap klub diperbolehkan merekrut pemain asing dari negara manapun dan dari kasta apapun tanpa batasan waktu hingga liga digelar.
Aturan ini jelas cukup aneh. Pasalnya PT LIB sebelumnya mengeluarkan peraturan hanya boleh merekrut pemain asing dari kasta tertentu dan negara tertentu. Namun tiba-tiba peraturan itu dirubah. PT LIB sendiri berdalih jika hal ini dilakukan semata-mata untuk membantu klub yang kesulitan mendatangkan pemain asing baru. Karena ada aturan harga yang cukup mahal. Jadi jika aturan ini dibuat, klub bisa mencari pemain dari mana saja dan dengan harga berapa saja, asal tak memberatkan klub. Padahal semua tahu, sejauh ini hanya ada dua tim yang sibuk cari pemain asing baru, yakni Arema dan Persija, yang juga belum mendapatkan pemain asing baru karena kesulitan ekonomi. Hal ini direspon oleh pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert. Ia mengatakan peraturan aneh di sepak bola yang aneh. Dulu mereka yang buat aturan, kini mereka juga yang langgar. Saya pikir ini peraturan yang aneh. Dulu kami hanya boleh rekrut pemain dari kasta tertentu dan liga tertentu saja. Tapi sekarang cuma gara-gara 1 dan 2 klub yang kesulitan cari pemain asing, aturan itu dirubah lagi. Sungguh situasi yang aneh di sepak bola Indonesia, ujar Robert Rene Albert. Oke, kali ini kita akan jawab beberapa pertanyaan dari kalian yang sudah masuk ke kolom komentar ataupun di media-media sosial Rio Hotspot. Ada beberapa pertanyaan yang sering banget kami dapat atau kami terima di kolom komentar ataupun di media-media sosial kami, yaitu pertanyaan pertama yaitu adalah apakah liga akan dilanjutkan? Nah, jawaban kami, ya, liga akan dilanjutkan. Alasannya, yang pertama, jika liga tidak dilanjutkan, Indonesia akan terancam tidak bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Karena salah satu syarat untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah adanya kompetisi reguler yang sehat dan kompetitif. Jadi mau nggak mau, liga harus dilanjutkan. Yang kedua, alasannya kenapa liga akan dilanjutkan adalah kita melihat beberapa tim yang dekat dengan PSSI dan PT LIB masih sibuk mencari pemain dan melakukan bursa transfer dan juga masih rutin latihan. Nah, ini mengindikasikan bahwa liga pasti akan dilanjutkan. Oke. Pertanyaan kedua adalah kapan sih liga dilanjutkan? Jawaban kami adalah nanti, setelah para anak emas PSSI ini selesai melakukan rekrut pemain atau melakukan transfer pemain dan mempersiapkan tim, baik itu latihan maupun juga uji coba pertandingan mengasah skuad. Jadi, ketika para klub ini selesai ataupun siap, maka liga akan dilanjutkan. Nah, pertanyaan ketiga, apakah format akan dirubah? Nah, ini sering banget masuk nih. Jawaban kami adalah ya, format akan dirubah. Alasannya, jika format tidak dirubah, maka waktu tidak akan cukup. Karena jika kompetisi penuh 2 putaran akan menyita waktu yang cukup banyak. Walaupun digeber, itu tidak akan cukup dan hanya akan membuat klub-klub kesusahan karena jadwal yang akan sangat padat. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa format dirubah? Karena jika format tidak dirubah, kemungkinan besar klub-klub yang minim poin di awal liga itu akan kesusahan. Karena sejauh ini Persib Bandunglah yang berada di puncak klasemen dengan kokoh 9 poin. Nah, jika liga dilanjutkan, maka Persib akan meneruskan tren positifnya sehingga klub-klub yang sangat berambisi untuk menjadi juara itu akan sulit mengejar Persib. Nah, alasan ketiga kenapa format akan dirubah. Dan format apa sih yang akan dipakai? Kalau menurut kami, ini asumsi kami semata ya, format akan dirubah menjadi 2 wilayah atau turnamen. Alasannya,
Karena selain waktu yang singkat, format ini akan merubah semua komposisi dan posisi di tabel klasemen. Otomatis jika liga dimulai dari awal lagi, poin akan sama rata 0. Jadi kesempatan mereka yang ingin menjadi juara akan kembali terbuka lebar. Jadi bukan hanya Persib yang akan berpeluang besar menjadi juara, tapi klub-klub lain pun akan berpeluang menjadi juara karena poin akan sama rata semua ya. Jadi dari 0 lagi. Lalu apakah hal ini merugikan? Ya tentu saja merugikan bagi Persib Bandung. Karena mereka akan kehilangan seluruh poin. Tapi itu mungkin akan kembali dibicarakan dari pihak PT LIB dan PSSI soal komposisi poin ataupun sistem regulasi yang akan dipakai nanti ketika liga akan dilanjutkan. Nah, jadi itu adalah jawaban-jawaban dari kami semata sebagai pengejar berita dan juga pengamat sepak bola. Nah, silakan kalau kalian punya asumsi atau pendapat masing-masing ya silakan saja. Karena setiap perbedaan pendapat itu wajar. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda dengan kami ya sah-sah saja. Ini hanyalah pendapat kami semata. Ada benarnya atau tidak, silahkan kalian yang bisa mengomentari sendiri atau menilai sendiri. Oke? Nah, jadi itulah saja Rio Sport untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang udah mampir di channel ini dan menyaksikan video ini. Dan jika saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang sudah kami sertakan di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.